silahkan disiapkan buku sama alat tulisnya. Sudah disiapkan semua? Ya, ayo Mbak Kansa. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap semua? Ya, Mas Asli berdoa dulu. Ya. Berdoa dimulai. Memelihara diri dan lingkungan hidup. Subtemanya nanti bencana alam. Setelah pembelajaran ini, anak-anak nanti bisa membuat kalimat dengan kosa kata baru tentang bencana alam dengan tepat. Sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, kita diam dulu, bisa? Ya. Guru minta tolong untuk berdiri terlebih dahulu. Ya, Mas Yuda, sekolah dasar. Cerdas, berkarakter, amin. Oke, silakan duduk lagi. Hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Siapa yang tahu gambar ini gambar apa? Banjir, pintar. Di sini ada apa saja ya? Rumah. Rumah, kelihatan atapnya, pohon. Ada apa? Sampah. Ini? Orang. Ada orang. Bawa apa? Sampah. Sampah, pintar. Ini adalah banjir. Banjir itu apa tuh anak-anak? Ombak. Ombak. Apa lagi? Banjir itu adalah bencana alam yang terjadi ketika air di daratan itu jumlahnya terlalu banyak. Jadi air yang merendam daratan itu jumlahnya banyak. Ketika terjadi banjir, apa yang terjadi? Tadi kita lihat gambarnya. Yang terjadi apa ini? Rumah. Rumahnya tak? Gelap. Apalagi barang-barangnya terbawa arus. Pinter. Gambar apa ini? Ikan. Ikan. Ada ikan. Apa lagi? Hiu. Kapalnya mana? Ini apa ini? Panci. Ada anak di sini. Ya. Ini kira-kira apa yang terjadi di gambar ini? Sedang terjadi apa? Banjir. Banjirnya kira-kira ada di mana ya? Di rumah. Kenapa bisa tahu ini di rumah banjirnya? Karena di sini ada panci. Di bawahnya ini terlihat lantainya. Di sini ada ikan hiu. Kira-kira kalau banjir ada ikan hiu nggak? Kalau di daratan? Ya bisa ya, bisa enggak? Nah, hari ini Bu Guru akan bercerita tentang saat banjir datang. Tadi gambarnya di sini ada anak sedang berada di tengah-tengah banjir. Di sampingnya ada banyak sekali apa? Macam-macam barang ya. Ada pancinya ikut hanyut, ada botol, ada kertas, ada plastik. Sekarang kita akan lihat ceritanya seperti apa. Apanya? Iya, ada gambarnya. Nanti sambil mendengarkan cerita sambil melihat gambarnya ya. Seperti biasa, Kak Nilang membacakan buku untuk Banyu. Saat asik menyimak, Banyu terusik ada sesuatu di kakinya. Air! Kok ada tumpahan air sebanyak ini? Jadi ketika
sedang mendengarkan cerita, ternyata tiba-tiba ada air yang datang. Banjir, kata Kak Nilam sambil bergegas menyelamatkan buku-bukunya. Banyu, ayo bantu. Air terus datang, makin banyak. Hanya di laut Banyu bisa melihat air sebanyak itu. Dia menjadi takut. Banyunya takut. Ternyata ada banyak air di rumahnya. Banyu tidak tahu harus melakukan apa. Dia ingin berada di tempat yang aman dan kering. Aku di sini saja. Apa itu yang bergerak-gerak? Si Banyu mana ini? Naik ke atas kursi. Dia takut, akhirnya naik ke atas kursi. Ya, apa ini yang terjadi? Ubur-ubur. Ceguk. Banyu mulai cegukan. Makin dia takut, makin sering dia cegukan. Astaga, mereka mengikutiku. Tolong, aku tidak mau diselat ubur-ubur, teriak Banyu. Ada yang sudah pernah melihat ubur-ubur? Belum pernah. Ya, besok kalau ke pantai kita lihat ubur-ubur. Ceguk. Bukan Banyu, itu bukan ubur-ubur, kata Kak Nilam. Itu hanya kantong plastik. Tak. Bunyi apa itu? Apalagi yang datang ya, kata si Banyu. Kepiting dengan capit teracung. Tempat ini sudah tidak aman. Banyu harus mencari tempat lain. Kak, tolong. Kepiting itu mau mencapitku. Aku takut. Ada yang pernah makan kepiting? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Enak enggak? Ceguk. Bukan Banyu, itu bukan kepiting. Kak Nilam menenangkan Banyu. Itu hanya penjepit. Ternyata hanya penjepit makanan. Slur. Banyu mendengar sesuatu lagi. Apa ya kira-kira yang datang lagi ya? Ada yang tahu gak? Tentakel menjulur-julur ke arahnya. Banyu yakin kali ini dia benar-benar dalam bahaya. Kak, ada gurita. Dia mau menangkapku, teriak si Banyu. Ada gurita. Ada yang pernah lihat gurita? Yang kakinya panjang-panjang? Belum pernah. Ceguk. Bukan Banyu, itu bukan gurita. Kak Nilam tersenyum. Itu hanya kain pel. Itu Banyu melihat sirip hiu besar sekali. Pernah lihat sirip hiu? Belum pernah ya? Di film sudah pernah lihat belum? Sudah. Besar gak? Besar. Kalau siripnya sebesar itu, pasti ikannya juga besar. Giginya juga. Wah, tolong, aku tidak mau digigit hiu. Ceguk. Bukan Banyu, itu bukan hiu. Tenang saja. Ada kakak di sini. Namun Banyu tidak bisa tenang. Bagaimana kalau nanti ada hewan-hewan lain? Ya. Banyu akan saja mereka tak bisa naik. Namun air semakin tinggi. Airnya semakin banyak yang masuk ke rumah. Aku harus pindah kemana? Ceguk. Kakak, Ceguk, tolong aku. Jadi ini si Banyu ada di mana? Di dapur. Di
hewan di sampingnya. Tuh, Banyu tahu suara itu. Apa itu? Ada suara tuh. Suara apa yang datang? Ada yang tahu? Kereta api? Kapal, pinter. Ayo naik. Kapal ini akan membawa kita ke tempat aman. Seru Kak Nilam. Tuh, Banyu menjadi lega. Cipak, kecipak, kapal bergoyang-goyang. Kapal Banyu tak sendiri, ada juga kapal yang lainnya. Awas, kapal besar lewat. Tut, tut. Akhirnya, Banyu kemana? Banyu kemana? Ada yang tahu Banyu kemana? Pergi ke tempat yang aman. Datang. Ya, saat banjir datang ini ditulis oleh Witaro Erni, diilustrasikan oleh Poppy Rahayu dan diterbitkan oleh The Asian Foundation. Gimana tadi ceritanya? Menarik nggak? Menarik. Kira-kira siapa tadi tokoh yang ada dalam cerita? Ada yang tahu tokohnya? Yang diceritakan tadi tentang siapa? Banyu. Selain Banyu, kakaknya siapa namanya? Kak Nilam, pinter. Suaranya yang keras ya. Ada Banyu dan Kak Nilam. Di mana tadi ceritanya? Di mana ceritanya terjadi? Di rumah. Di rumahnya Banyu. Di rumahnya Banyu baru terjadi banjir. Kapan ceritanya terjadi? Tadi siang apa malam? Siang hari. Apa yang terjadi pada awal cerita? Pas awal-awalnya tadi, apa yang dirasakan Banyu? Takut, senang? Takut sama apa? Banyu. Takut sama Banyu? Sama air. Takut kalau di sekitarnya ada hewan. Apa solusi dari masalah tersebut? Ketika terjadi banjir, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Tadi Banyu terus kemana Banyu? Perginya kemana? Di tempat aman. Ketika terjadi banjir, berarti kita harus segera pergi ke tempat yang lebih aman. Ya, solusinya apa yang terjadi pada akhir ceritanya? Akhirnya tadi Banyu pergi menggunakan apa? Karena banjirnya sudah tinggi, jadi nggak bisa. Kalau anak kecil nanti akan tenggelam. Jadi dia pergi menggunakan kapal bersama Kak Nilam. Tadi dalam cerita tadi ada beberapa kosakata baru. Air. Kok ada tumpahan air sebanyak ini? Tumpahan. Ada yang pernah mendengar kata tumpahan? Tumpah. Wah, Asmi bawa minum tumpah ya. Apa berarti tumpah itu? Apa? Tumpah berarti keluar dari tempatnya. Ada aman. Apa yang aman? Tadi karena ada banjir, si Banyu pergi ke tempat yang lebih aman. Ada yang tahu aman? Mbak Amel tahu? Enggak. Mbak Dinda tahu? Apa aman itu? Ya, ini yang pertama dulu, tumpahan. Tumpahan itu benda yang tercurah atau keluar dari tempatnya. Contohnya ini. Atau bisa juga kalau kalian bawa minuman kesenggol, gelasnya miring, airnya jadi tumpah. Jadi keluar dari gelasnya, itu namanya tumpahan. Aman itu bebas dari bahaya, terlindungi, tenang, tidak gelisah. Tadi Banyu tenang apa enggak? Pas awal-awal enggak. Kenapa dia tidak tenang? Karena dia gelisah. Aduh,
jangan-jangan di bawahku ada Bu Rita, jangan-jangan di sana nanti ada ikan hiu, jangan-jangan kalau aku turun ke air kakiku dicapit sama kepiting. Jadi dia nggak tenang, gelisah. Kenapa? Nanti ya Mas Asmi. Yang terakhir adalah bahaya. Bahaya itu sesuatu yang mungkin mendatangkan celaka. Bahaya. Kalau ada kepiting di air yang tadi banjir, bahaya nggak? Bahaya. Jangan-jangan nanti kakinya dicapit. Ya, tadi kosakata yang baru yang pertama adalah tumpahan, yang kedua aman, tenang, yang terakhir adalah bahaya. Sekarang kira-kira anak bisa nggak kalau masukkan tadi yang kata ini aman, tadi kan ada aman, ada tumpahan, ada bahaya, ada tenang. Sekarang Bu Guru minta kata ini, kosakata ini nanti dimasukkan dalam kata yang masih perumpang ini. Contohnya nomor 1, air. Kok ada titik-titik air sebanyak ini? Kira-kira apa isinya? Tumpahan. Bisa? 1 sampai 5 ya? Sekarang ditulis di buku tulis kalian. Nanti diisi titik-titiknya. Ini karena hanya ada 4, padahal titik-titiknya di sini ada 6. Nanti boleh satu kata ini boleh dipakai beberapa kata. Nomor 5 apa nomor 1 ini? Ditulis ya. Jika enggak. Selesai anak? Sudah. Sekarang kita bahas kira-kira apa ya isinya tadi ya. Kita jawab bersama-sama ya. Nanti dicocokkan sama pekerjaan kalian. Sekarang yang nomor 1, air. Oh ada titik-titik air sebanyak ini. Apa ini? Tumpahan. Pinter. Nomor 2, Banyu tidak tahu harus melakukan apa. Dia ingin berada di tempat yang aman dan kering. Nomor 2 jawabannya aman. Nomor 3, bukan Banyu, itu bukan hiu. Titik-titik saja. Apa? Tenang, pinter. Tenang saja. Ada kakak di sini. Namun Banyu tidak bisa tenang lagi. Berarti tenangnya sudah dipakai 2 kali. Nomor 4, Banyu yakin kali ini dia benar-benar dalam bahaya. Ada yang menjawab selain bahaya? Enggak ya? Semua bahaya? Nomor 5, ayo naik, kapal ini akan membawa kita ke tempat aman. Seru Kak Nilam. Tuh, Banyu menjadi lega. Jadi tadi kita sudah belajar tentang kosakata baru. Ada berapa kosakata yang kita pelajari hari ini? 4. Yang pertama apa? Aman. Yang kedua? Tumpahan. Yang ketiga? Bahaya. Yang keempat? Tenang. Jadi hari ini kita belajar kosakata baru dari cerita yang tadi kalian dengarkan. Ya. Sudah? Oke. Terima kasih anak-anakku semua kelas 3. Senang nggak hari ini belajarnya? Senang. Senang nggak mendengarkan cerita dari Bu Guru? Senang. Kapan-kapan kita mencari cerita yang lain, kita baca bersama-sama. Oke. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah menggunakan apa? Masker. Jangan lupa jaga jarak. Apa lagi? Cuci tangan ketika sampai rumah. Nanti cuci tangan ganti baju. Pintar. Diusahakan kalau tidak ada kegiatan yang mendesak, tetap tinggal di rumah. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa.
Sudah siap untuk berdoa? Hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.